Mbak Dita, terima kasih untuk waktunya. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, setelah kita observasi di kelas, kemarin kita pembelajaran di kelas, kita mau ngobrolin pasca observasi. Sudah siap Mbak? Oh siap Bu. Oke, terima kasih karena kemarin kita kan jam terakhir, jadi kita juga ada rapat, kita baru sempat hari ini untuk melakukan refleksi kan. Mbak, apa harapan atau tujuan Mbak Dita dari kita ngobrol setelah ini? Apa yang Mbak Dita harapkan? Ya, kalau harapan saya sih ada umpan balik gitu. Jadi refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi nanti saya bisa mengetahui apa yang menjadi kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran, sehingga nanti bisa saya mencari solusi atau mencari baiknya bagaimana. Tapi kalau untuk yang sudah bagus, yang menawi atau sudah bagus kan bisa saya pertahankan atau saya kembangkan lagi gitu Bu. Jadi yang lebih bagus lagi ya. Oke. Gimana perasaan Mbak Dita kemarin waktu praktek ngajar dan saya harus di dalam? Perasaannya biasa saja Bu, karena saya sudah siap saya sudah siap. Cuman karena bedanya kemarin ada yang mengobservasi, jadi awal-awal agak sedikit gredek tapi ketika sudah melakukan pembelajaran ya alhamdulillah lancar, tidak jadi gredek lagi. Kalau menurut Mbak Dita, proses pembelajaran kemarin ya Mbak Dita sudah lakukan gimana Mbak prosesnya? Lancar sih alhamdulillah, sudah sesuai dengan alur RPP yang sudah saya buat kemarin gitu, sudah sesuai. Anak-anak tujuan pembelajaran saya itu kan anak-anak bisa memahami tentang suhu, kemudian bisa mengetahui isi dari termometer, skala suhunya apa saja, kemudian mereka juga bisa mengkonversi suhu dengan memahaminya dengan mudah gitu loh Bu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi sudah sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan. Kalau untuk keaktifan anak-anak bagaimana Mbak Dita? Kalau untuk keaktifan anak sih alhamdulillah sudah aktif. Apalagi anak-anak yang katanya itu diam gitu, dia terus kemarin masuk ke audio sama yang kinestetik. Jadi dia itu antusias untuk menyanyi, bergerak, gerakan IPA yang sudah dia itu. Terus kemudian untuk yang anak yang visual itu kan pakai peta konsep, jadi mereka mengisi, aktif juga untuk mengisi. Namun ya ada beberapa yang masih belum aktif nanti karena memang beda kan konsepnya visual dengan yang audio dan kinestetik. Jadi mereka bertanya-tanya ketika yang terakhir itu kan saya membeli evaluasi pembelajarannya kan dengan kartu soal itu yang pasangan itu yang pasangan. Nah anak yang visual itu agak ragu-ragu untuk melakukan ini bagaimana, karena kan memang pembelajarannya lebih gamblang gitu caranya anak audio sama itu kan. Jadi mereka anak-anak visual, jadi mereka masih tapi tanya sama tutor sebaya cara tanya sama teman-temannya gitu Bu. Ya, jadi sebagian besar sudah aktif karena juga pembelajarannya berbeda dengan yang biasanya gitu ya. Ada anak-anak yang belum aktif mungkin lebih ke kurang paham kurang paham. Oke. Kalau kita buat skala penilaian Mbak dari pembelajaran yang kemarin itu nilai 1 sampai 10, Mbak Dita menilai berapa kemarin? Kalau 1 sampai 10 saya 8 saja. 8 saja. Ya karena saya bisa membandingkan ya Bu antara pembelajaran kemarin dengan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh anak itu cenderung sudah kayak gitu saja Bu. Tapi kalau yang kemarin kan tidak paham langsung, oh iya ini Bu, langsung. Apalagi anak-anak yang peta konsep, terus audio, kinestetik itu dengan gerakan itu, jadi mereka aktif memang benar-benar senang ya. Jadi ada perbedaan lah dengan pembelajaran yang biasa dilakukan, tapi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lebih aktif gitu ya. Oke. Dari pembelajaran kemarin menurut Mbak Dita apa keunggulan atau kelebihan? Keunggulan dari pembelajaran observasi kemarin tentunya antusias anak. Jadi memang IPA itu pembelajaran yang sangat menakutkan, pembelajaran yang menyulitkan, entah apa itu pokoknya julukannya anak-anak terhadap pembelajaran IPA, karena
IPA itu kolaborasi matematika dengan ilmu pengetahuan kan. Ada hitung-hitungan ya. Iya, dan dosen itu ketika saya memberikan diferensiasi yang seperti itu, pembelajaran diferensiasi yang seperti itu, anak-anak lebih antusias. Apa itu namanya? Dengan memberikan lagu-lagu sama gerakan itu malah anak-anak lebih senang. Karena saya memilih lagu untuk yang anak audio sama yang kinesthetik itu juga lagu yang familiar Bu, yang lagi hits ibaratnya. Lagu apa kemarin itu? Joko Tingkir. Oh iya, juga lagu terkenal ya. Dan terkenal dan lagunya itu semangat gitu Bu. Jadi anak-anak kan ketika menyanyikan itu juga dengan semangatnya. Iya sih, kemarin saya lihat anak-anak juga gerakannya lah gitu. Saya yang nggak hafal lagunya sudah ikutan nyanyi. Terus ya mengenal lagi itu ketika saya memberikan evaluasi pembelajaran dengan kartu sehat. Jadi selama ini tuh kan anak-anak kalau saya sudah menerangkan dengan materi, anak-anak ini silakan dikerjakan, enggak aja kan? Iya Bu, kayak gitu kok Bu. Nah kalau kemarin kan saya memberikan kartu soal, jadi ada jawaban, ada soal. Kemarin mereka jadi jalan, jadi nggak monoton mengerjakan hanya seperti itu. Jadi mereka jalan, saya biarkan jalan untuk mencari pasangan. Oke, jadi kelebihannya adalah pembelajarannya diferensiasi, jadi anak-anak senang karena sesuai dengan apa ya gaya belajar mereka. Terus apa namanya, cara memberikan apa soal yang biasanya hanya ditulis anak mengerjakan ini seneng ya sambil kayak main gitu kan, cari pasangan gitu. Seru-seru itu kelebihannya ya, saya lihat itu wah ini bisa dicontoh ini ya. Lalu kalau untuk kekurangannya menurut Mbak Dita apa dari pembelajaran kemarin? Kalau kekurangan ya karena ini berdiferensiasi itu baru dari saya. Jadi kekurangannya itu masalah manajemen waktu. Ketika anak-anak yang visual, oke silakan keluar ya anak-anak untuk mengisi peta konsep yang sudah Ibu tempelkan. Nah seperti itu kadang anak-anak itu masih kayak nge-lag gitu. Kayak gitu Bu. Terus keluar terus harus ayo yang kemarin ini sudah itu audio yang visual silakan, itu loh ada peta konsep yang sudah Ibu tempelkan, silakan dipelajari kemudian diisi yang ada di peta konsepnya. Kemudian anak-anak yang audio sama bisa sudah kelompok jadi satu, nanti kita akan belajar menggunakan media pembelajaran. Jadi lebih ke manajemen waktu ya. Iya, kalau manajemen untuk waktu. pemahamannya untuk masing-masing anak visual, audio sama ini bagaimana? Ada kekurangannya? Kalau pemahamannya sih Untuk anak visual nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, nggak masalah. Tapi kemarin saya lihat waktu di mengerjakan soal pasangan itu kan kayak ada anak yang ragu-ragu. gitu. Iya, jadi memang anak-anak yang apa itu? Itu memang visual itu visual. Karena memang visual itu kan hanya saya berikan peta konsep, kemudian materi mereka mempelajarinya sendiri kan nggak penting. Jadi memang untuk solusi, jadi ini perlu diperbaiki nih ya. Iya, nanti perlu saya perbaikan lah untuk anak-anak yang visual ini karena memang dia merasa ragu kamu harus apa. Rencananya untuk memperbaiki kemarin visual itu hanya peta konsep saja. Anak ngisi, terus ada soal contoh. Tapi gimana? Ada perlu perbaikan nggak di? Iya Bu, jelas ada perbaikan. Untuk apalagi untuk yang anak visualnya. Jadi menurut saya tuh perlu sekali dia itu tak kasih video pembelajaran juga seperti anak yang audio sama yang kinestetis. Jadi nanti untuk kedepannya saya pengennya MPP-nya saya rubah juga, nanti saya tambahkan yang visual, saya tambahkan video gitu supaya mereka tambah jelas. Berarti ini catatannya adalah memperbaiki MPP yang untuk penambahan Iya, biasanya. Tapi secara konsep sudah oke. Oke, untuk Mbak Dita kan sudah menemukan ada sedikit masalah di yang ada visual dan juga sudah mencari solusinya seperti apa. Lalu rencana ke depan untuk pengembangan diri Mbak Dita dari kita setelah ngobrol ini kan ternyata ada kelebihan kekurangan dengan satu perbaikan. Rencana ke depannya apa yang Mbak Dita mau lakukan? Kalau rencana ke depan saya sih lebih mengembangkan lagi yaitu mencari inovasi pembelajaran lain, mencari referensi lain supaya anak ini lebih paham. Saya juga lebih paham dalam pembelajaran berdiferensiasi karena diferensiasi ini kan
menurut saya juga hal yang baru. Jadi ketika nanti saya mencari referensi lain, saya lebih paham lagi dan anak-anak juga lebih itu tadi yang mana salah manajemen waktu, jadi mereka langsung apa itu namanya tahu memposisikan diri. Jadi ada inovasi-inovasi ya, rencananya melakukan inovasi dan belajar. Pakai media apa Mbak? Mau belajar gimana? Kalau itu biasanya saya pakainya YouTube tuh. Terus yang kedua sekarang kan sudah ada platform PNM itu, jadi nanti saya pelajari di sana. Mungkin ketika ada pertemuan MGM guru, nanti saya bisa bertukar pikir lah sama teman-temannya. Mungkin saya belum pernah melaksanakan pembelajaran yang teman saya lakukan, atau teman saya yang juga belum pernah melakukan apa yang saya. Oke Mbak Rita kan komitmennya akan belajar untuk memperbaiki pembelajarannya atau melakukan inovasi gitu kan, YouTube atau PNM. Target Mbak Rita, apa yang Mbak Rita targetkan dari rencana pembelajaran Mbak Rita? Untuk target saya ini PNN, platform PNN, jadi nanti saya mempelajari platform PNN. Jadi saya melakukan aksi nyatanya, insya Allah semester ini saya selesaikan untuk masalah PNN itu yang saya lakukan. Jadi semester ini ya, PNN sebenarnya diselesaikan juga mempelajari pembelajaran diferensiasi di YouTube. Oke, Mbak Rita keren banget. Kemarin saya sudah lihat di pembelajarannya Mbak Rita itu juga manis praktik. Terus ada inovasi baru yang saya suka yang soal berpasangan gitu. Saya senang melihatnya meskipun kadang ada anak yang bingung itu dia sedang proses penyelesaian gitu ya. Terus ada laku itu juga yang saya tuh oke. Saya mau praktek mungkin cari-cari lagu untuk materi saya sendiri gitu. Saya juga belajar dari Mbak Tita, meskipun ada kekurangan tapi enggak begitu ini ya, masih bisa dikoreksi gitu. Terima kasih Mbak Tita, ada lagi ya yang mau disampaikan? Cukup saja. Oke, Mbak Tita pembelajaran diferensiasinya sudah oke, terus kelebihannya juga Mbak Tita sudah menemukan, kekurangan juga Mbak Tita sudah menemukan solusinya, terus ada rencana pengembangan diri yang keren banget. Kita masih muda, inovasinya juga oke, mudah-mudahan menjadi guru yang menunjukkan anak-anak. Sukses untuk Mbak Tita ya. Oke, terima kasih Mbak Tita. Salam ingat. Salam Jepang.